Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama masuki ibadah Minggu Paskah yang kelima ini dengan bersama mengaku dalam hati kita masing-masing yang demikian bahwa kita berhimpun di sini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan dalam Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara, terpujilah Tuhan kita. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengawali ibadah kita di saat ini dengan membaca firman Tuhan yang mendasari kita dalam ibadah di saat ini, yang diambilkan dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-22 yang demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama dan yang ketiga, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan imanku di dalam saat yang teduh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anak-Mu dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita masih belum mampu dengan sempurna melaksanakan perintah Tuhan. Dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 183, bait yang pertama dan kedua, kita ungkapkan penyesalan hati kita di hadapan Tuhan. Menjulang nyata atas bukit kala terang benderang. Menjulang nyata atas bukit kala terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarkan ke arah cahaya kasih yang besar, bagai peluk yang garang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernona kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang sungguh-sungguh menyesal akan segala dosa dan kesalahan kita, seraya berbalik kepada Allah, maka pengampunan dari Allah senantiasa diberikan kepada hidup kita. Karena itu, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagai wujud kasih Allah dalam kehidupan kita, yang saya ambilkan dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikian berita anugerah yang kita terima di saat ini. Terimalah juga petunjuk hidup baru yang saya ambilkan dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia.
Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima di saat ini, dan mari kita bersama merespon atas segala firman Tuhan yang kita terima di saat ini. Dan jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama menaikkan pujian kesanggupan yang diambilkan dari Kidung Jemaat 372, baitnya yang pertama dan yang ketiga, inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tegak. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Ketika kita sebentar lagi akan bersama menerima kebenaran sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini kami bertelut ke hadirat-Mu ya Tuhan, mohon berkat-Mu ketika sebentar lagi kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi kami, mampukan kami, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar firman yang setia semata, melainkan kami juga dimampukan sebagai pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Sehingga melalui firman Tuhan yang kami terima di saat ini, boleh menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami, mampukan kami menapaki kehidupan kami sebagai murid-murid Yesus. Tuhan, kami sadar akan segala keterbatasan kami, oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, sehingga firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh terpatri dalam hidup kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman Tuhan, supaya dimampukan dan dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang 14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Namun saat ini hanya akan saya bacakan ayatnya yang ke-15 saja. Yang demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya.
Shalom saudaraku. Bagaimana kabar kita di hari ini? Meskipun tentu ada banyak penyesuaian ketika kita tinggal, bekerja, dan beribadah di rumah, tapi saya harapkan saudara semua masih semangat untuk menjalani kehidupan dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Dan saat ini firman Tuhan dengan judul terus berbuat baik meskipun menderita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah quote yang menarik yang pernah saya temukan di internet yang mengatakan demikian. Ada 1000 alasan untuk menolak berbuat baik terhadap seseorang. Ketika di hati Anda tidak ada cinta. Namun 1001 hambatan dapat Anda atasi jika ada cinta di hati Anda. Kalau kita mencoba merasakan kata-kata ini, tentu kata-kata ini sebuah kata-kata yang terdengar indah dan ideal. Namun kenyataannya itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan dan bahkan cenderung mustahil untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di saat ini. Mengapa toh kalau itu sesuatu yang mustahil dilakukan dalam kehidupan kita? Karena kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, kebiasaan kita untuk berbuat baik adalah sebuah respon yang muncul ketika pihak lain terlebih dahulu itu mengasihi kita. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra menyebutnya mengasihi kalau. Kita berbuat baik jika ada orang lain yang terlebih dahulu mengasihi kita. Atau saya mengasihi ketika saya punya hubungan yang emosional, hubungan yang dekat dengan orang tersebut. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kasih reaktif transaksional. Bisa juga kita mengasihi dengan konsep kasih supaya. Saya mengasihi supaya orang lain itu kemudian mau juga mengasihi saya. Kalau kasih seperti itu yang kita lakukan, berarti pusatnya adalah ego kita. Ukurannya adalah diri saya pribadi. Pertanyaannya adalah, kalau tipe kasih kalau itu atau kasih supaya itu terus mengasihi, apakah bisa terus mengasihi bahkan ketika orang yang mengasihi itu mengalami penderitaan? Kalau saya menghayatinya, saya akan ragu. Kalau orang dengan motivasi seperti itu dapat terus berbuat yang baik kepada orang lain meskipun dirinya itu akan menderita. Batu ujiannya adalah sangat sederhana. Coba kita memperhatikan diri kita masing-masing dalam hal berbuat baik. Selama ini ketika kita berbuat baik kepada seseorang, namun suatu ketika kita menemukan orang itu kemudian membuat kita jengkel, membuat kita terluka, atau bahkan dia memfitnah kita, apakah kita masih bisa mengasihi dia dengan baik seperti ketika kita belum punya masalah dengan orang itu? Atau yang terjadi adalah justru kita kemudian mengurangi kasih kita kepada orang itu, bahkan sampai di tahap tertentu kita akan berhenti untuk mengasihi orang tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Mahatma Gandhi, dasar orang mengasihi itu ada 2 hal. Yang pertama adalah orang mengasihi karena didasari dengan
rasa takut. Entah orang itu takut dihukum, entah orang itu takut untuk tidak diterima kelompoknya, takut tidak dihargai, dan sederet rasa takut yang lain yang membuat dia melakukan perbuatan itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melakukan didasari dengan cinta. Motivasi perbuatan karena cinta itu sesuatu yang memberikan dampak luar biasa bagi orang itu. Dan ketika orang melakukan sesuatu dengan cinta, orang yang mendapatkan perbuatan baik itu juga akan menghayati, merasakannya dengan lebih lagi. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama terjadi ketika kita itu jatuh cinta kepada Tuhan. Kita akan berusaha agar Tuhan itu tersenyum dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tuhan akan tersenyum manakala kehendaknya itu dilakukan dengan tulus sebagai wujud bahwa kita itu mencintai Dia. Ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, maka kita akan terus berbuat baik meskipun itu mungkin menimbulkan penderitaan bagi kehidupan kita. Bahkan Petrus mengatakan itu sebagai sebuah kebahagiaan yang dituliskan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-14 yang demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Mungkin hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dalam kehidupan kita. Kok bisa orang menderita tetapi bahagia? Kalau kita melihat dalam kehidupan nyata, kita akan menemukan banyak contoh bahwa ketika orang dilihat kadang sesuatu yang membuat orang lain itu menganggap dia menderita, tetapi dia melakukannya dengan penuh kebahagiaan. Misalkan adalah ada seorang istri yang dia kemudian merawat suaminya yang menderita sakit stroke, yang telah menderita berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Dia harus menyuapi suaminya dengan teratur, bahkan dia harus membersihkan kotorannya. Dia harus mengalami kurang tidur karena menjaga suaminya. Dan banyak permasalahan kesulitan yang dia alami ketika dia harus merawat suaminya yang mengalami sakit stroke. Tetapi karena ia benar-benar seorang istri yang mencintai suaminya, maka dia melakukannya itu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Dan ketika dia merasakan betapa capeknya dia merawat suaminya, kemudian suaminya tersenyum melihat perbuatan yang baik, yang tulus yang dilakukan istrinya itu, maka segala kesusahan yang dia alami semuanya kemudian pupus. Ia berbahagia. Apalagi ketika itu terjadi bagi kehidupan kita, ketika Tuhan sendiri itu tersenyum melihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada Dia, maka segala penderitaan yang kita alami saat ini, segala kesulitan yang kita alami sebagai pengikut Kristus, semuanya tidak akan menjadi masalah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Tetapi kalimat ini jangan disalahartikan seolah-olah Yesus menuntut
dan mengharuskan murid-muridnya untuk membuktikan cinta kepada Yesus. Bukan seperti itu. Tetapi kalau itu yang kemudian dimaknai sama halnya seorang pemuda yang menuntut pacarnya atau kekasihnya untuk membuktikan cinta dengan menyuruhnya tidur bersama dengan dirinya. Itu bukanlah cinta yang tulus, tetapi itu sebuah cinta yang penuh dengan paksaan. Tetapi cinta yang tulus, cinta yang penuh dengan kebaikan adalah ketika seperti seorang suami yang mencintai dan mengasihi istrinya dengan sepenuh hati. Ketika dia pergi kemanapun, ketika ada banyak godaan yang bisa membuat dia selingkuh atau mencintai orang lain, dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena di hatinya itu hanya ada istrinya saja. Dan kasih Yesus itu yang membuat orang dengan sadar, sukarela, bahkan menderita, tetapi tetap mengasihi. Karena Yesus pun lebih dahulu mencintai kita. Yesus telah meninggalkan teladan kasih dengan Ia telah mati untuk dosa-dosa kita. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 yang demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mencintai Tuhan, di hati kita hanya ada Yesus. Maka apapun yang diperbuat akan selalu berpikir bagaimana membuat Dia itu bisa tersenyum dengan segala yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Bermodalkan cinta kasih pada Yesus inilah yang memampukan setiap orang dapat mengasihi dengan berbuat baik bagi sesamanya. Meskipun hal itu kemudian membuat dia difitnah, menderita, dan mengalami penganiayaan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan segala doa syafaat, doa syukur, dan nanti kita akan bersama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu kekal kini dan sepanjang masa. Dan saat ini kami bersyukur bahwa saat ini Engkau telah berkenan memberikan kami firman yang indah yang boleh kami terima di saat ini. Tuhan, tanamkan dalam hati kami firman yang Engkau berikan di saat ini, supaya kami juga mampu mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melakukan apapun dalam kehidupan kami mendasari hidup kami bahwa kami adalah para kekasih dari Engkau. Dan ketika kami melakukan apapun dalam kehidupan kami tidak ingin membuat Engkau terluka dan bersedih atas segala tindakan dan perbuatan kami yang jahat yang membuat Engkau terluka. Dan jikalau kami sebagai kekasih-kekasih-Mu
masih hidup dalam kehidupan yang seringkali mendukakan hati Allah, Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu memperbaiki sikap diri kami sehingga hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saat ini kami menyerahkan setiap keberadaan kehidupan kami masing-masing dalam naungan kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam setiap pergumulan kami, terlebih ketika saat ini kami harus berhadapan dengan penyebaran COVID-19. Kami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kami kesulitan untuk menafkahi anggota keluarga kami kesulitan untuk banyak hal yang kami lakukan kemudian harus batal, harus kemudian dijadwalkan ulang, bahkan kami mungkin di antara kami juga harus mengalami kehilangan pekerjaan dan pemotongan gaji. Tuhan, kami tidak tahu lagi bagaimana kami harus bersikap, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan menegakkan kami. Engkau akan memberikan kami jalan keluar, bahkan Engkau memberikan mukjizat bagi kami untuk kami boleh bertahan dalam setiap pergumulan yang kami alami, terkhusus ketika kami terdampak COVID-19 ini. Berkati anak-anak kami yang juga harus berjuang di rumah untuk belajar, untuk mengerjakan UTS. Tuhan berkati agar anak-anak kami boleh beradaptasi dengan situasi ini dan tetap boleh belajar, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan boleh mendapatkan nilai yang terbaik atas setiap jerih payah yang mereka lakukan. Berkati kami semuanya, berkati juga para pengambil kebijakan supaya melalui pemerintah kami boleh memberikan kami kemampuan untuk keluar dari krisis yang kami hadapi saat ini. Tuhan berkati para pemerintahan kami supaya mereka boleh memberikan kebijakan yang tepat sehingga penyebaran virus ini boleh segera diatasi dan kami kemudian bangkit kembali menjadi bangsa yang semakin berjaya. Berkati kami dan gereja kami GKJ Kota Gede dalam setiap karya dan pelayanannya. Tuhan berkati agar kami tetap mampu mewartakan kasih Allah kepada sesama kami, meskipun kami harus juga melakukan penyesuaian bagaimana kami harus memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Tuhan berkati jemaat Tuhan, berkati para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini agar kami tetap mampu melakukan tugas pelayanan kami dengan sepenuh hati. Berikan kami kreativitas untuk tetap boleh menyapa, meneguhkan, menguatkan jemaat kami dalam pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu, Tuhan yang akan menolong kami semuanya. Semua ini ya Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dengan selalu mengingat firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 dan 21. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Bapa dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan ketiga. Marilah kita bersama-sama
ungkapkan syukur kita atas semua berkat, anugerah, dan karunia yang telah kita terima. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan bait yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah bersama-sama kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sungguh kami menyadari di hadapan-Mu setiap kebutuhan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami selalu Engkau penuhi. Kami tidak kekurangan hal yang baik dari Engkau. Terima kasih Bapa. Di tengah maraknya wabah corona, Engkau selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Engkau beri kami kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Bapa di surga, bersama-sama kami membawa persembahan kami. Terimalah Bapa, persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih dan kemurahan-Mu, atas berkat anugerah dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih, Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berkati mereka ya Bapa. Penuhi mereka dengan roh yang takut akan Engkau, agar setiap persembahan yang mereka kelola benar-benar mendatangkan keluhuran dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami sadar banyak dosa dan kekurangan kami di hadapan-Mu. Terlebih pada saat ini Bapa, di dalam kami mempersembahkan ucapan syukur kami, baik itu yang lahir dari angan-angan kami, perkataan maupun perbuatan kami. Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli untuk memperbaharui iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristus manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam kulita berkenan berita satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di